Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhani Ajari Tonga dengan NIM 2514070036. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas PGMI-A. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tafsir terbawi tentang Quran Surah Al-Luqman ayat 17 yang membahas pendidikan ibadah, akhlak, dan sosial. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah tafsir terbawi. Teman-teman sekalian, Quran Surah Al-Luqman ayat 17 merupakan bagian dari nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Ayat ini mengandung nilai-nilai pendidikan yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Di dalamnya terdapat perintah untuk mendirikan sholat, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan bersabar dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dalam Islam tidak hanya berfokus pada ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter, akhlak, dan kepedulian sosial. Oleh karena itu, ayat ini sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda. Selanjutnya, saya akan membacakan Quran Surah Al-Luqman ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna zalika min azmil umur. Yang artinya, wahai anakku, dirikanlah sholat, suruhlah manusia berbuat yang baik, dan cegahlah dari perbuatan yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Empat ajaran utama, yaitu mendirikan sholat, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan bersabar. Pertama, perintah mendirikan sholat. Menurut tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, sholat merupakan sarana untuk memperkuat hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui sholat, seseorang dilatih untuk selalu mengingat Allah, bersyukur atas nikmatnya, serta memiliki kedisiplinan dalam menjalankan kehidupan. Sholat juga menjadi benteng yang dapat mencegah seseorang dari perbuatan buruk. Oleh karena itu, Luqman mengajarkan kepada anaknya agar menjadikan sholat sebagai fondasi utama dalam kehidupan. Contohnya, ketika kita sedang sibuk mengerjakan tugas kuliah atau kegiatan lainnya, kita tetap berusaha melaksanakan sholat tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kita mendahulukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kesibukan dunia. Kedua, amar ma'ruf atau mengajak kepada kebaikan. Islam mengajarkan bahwa seseorang muslim tidak hanya dituntut menjadi pribadi yang baik, tetapi juga harus mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Mengajak kepada kebaikan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengajak teman untuk sholat berjamaah, membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran, serta meningkatkan teman untuk selalu bersikap jujur. Sebagai contoh, ketika ada teman yang mulai malas mengikuti perkuliahan atau kurang semangat belajar, kita dapat memberikan motivasi dan mengajaknya kembali untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Tindakan sederhana tersebut termasuk bentuk amar ma'ruf. Ketiga, nahi mungkar atau mencegah kemungkaran adalah segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus berusaha mencegah kemungkaran dengan cara yang baik dan penuh hikmah. Misalnya, ketika melihat teman menyontek saat ujian, kita dapat menasihatinya dan baik agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Begitu juga ketika diajak melakukan sesuatu yang tidak baik atau melanggar aturan, kita harus berani menolak dan tepat berpegang pada kebenaran. Keempat, perintah untuk bersabar. Dalam menjalankan kebaikan, seorang pasti akan menghadapi berbagai ujian dan tantangan.
Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita untuk sabar. Sabar bukan berarti menyerah, tetapi teguh dan tidak mudah putus asa ketika menghadapi kesulitan. Contohnya, ketika mendapat nilai ujian yang kurang memuaskan, kita tidak langsung menyerah atau menyalahkan keadaan. Sebaiknya, kita menjadikan pengalaman tersebut sebagai motivasi untuk belajar lebih giat dan memperbaiki diri pada kesempatan berikutnya. Dalam perspektif tafsir Tarbawi, Quran Surah Al-Luqman ayat 17 mengandung beberapa nilai pendidikan yang sangat penting. Pertama, pendidikan tauhid dan ibadah melalui perintah mendirikan sholat. Sholat mengajarkan manusia untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, pendidikan sosial melalui amar ma'ruf nahi mungkar. Nilai ini mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, pendidikan akhlak. Ayat ini mengajarkan manusia untuk selalu melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Keempat, pendidikan mental dan emosional melalui sikap sabar dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Selain isi nasihatnya, cara Luqman menyampaikan nasihat kepada anaknya juga sangat penting untuk dicontoh. Luqman menggunakan panggilan yang lembut, yaitu "wahai anakku". Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan yang baik harus dilakukan dengan kasih sayang, kelembutan, dan komunikasi yang baik, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan mudah. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Quran Surah Al-Luqman ayat 17 mengajarkan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama. Melalui sholat, manusia memperkuat hubungannya dengan Allah. Melalui amar ma'ruf nahi mungkar, manusia membangun hubungan sosial yang baik. Sedangkan melalui sikap sabar, manusia mampu menghadapi berbagai ujian dan tantangan kehidupan. Sebagai mahasiswa dan calon pendidik, kita perlu menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian pemaparan saya mengenai tafsir Tarbawi Quran Surah Al-Luqman ayat 17. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.